Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Jasman dengan NIM 193666001, jurusan Teknik Informatika CCIT. Di sini saya akan menjelaskan tentang VPN dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Definisi dari VPN. VPN adalah singkatan kata Virtual Private Network. Virtual yaitu hal yang tidak nyata atau semu di dunia maya atau internet. Privat yaitu sebuah sifatnya pribadi, tidak bisa diakses sembarangan orang. Untuk menjaga kerahasiaannya dari jaringan publik, maka semua data akan dienkripsi. Sedangkan network yaitu sebuah jaringan koneksi yang saling terhubung. Pengenalan VPN. VPN pertama kali, VPN Virtual Private Network, dibuat dengan tujuan mengkoneksikan jaringan antar gedung perkantoran secara aman dan dapat menggunakan jaringan dari kantor, rumah, atau tempat lain. Sedangkan pada saat ini VPN sudah banyak digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia. Tujuannya tentu untuk mendapatkan koneksi ke internet secara aman, pribadi atau privat, dan dapat mengakses suatu jaringan secara remote. Pengertian VPN. VPN atau Virtual Private Network identik dengan sebuah teknologi yang memungkinkan dapat mengakses jaringan lokal melalui internet dengan teknologi tunneling sebagai koneksi melalui jaringan publik privat dengan mobilitas tinggi. Dengan VPN dapat membuat jaringan di dalam jaringan yang biasa disebut tunnel atau terowongan. Tunneling adalah suatu cara membuat jalur privat dengan menggunakan infrastruktur pihak ketiga, seperti pada gambar di sini. Di sini ada klien, ada server, ini ada tunnelingnya, virtual privat dan security channelnya, ini physical channelnya, dan ini ada local network, jaringan lokal, ini ada public network atau internet jaringan publik, dan ini ada local networknya seperti gambar di sini. VPN menggunakan salah satu dari 3 teknologi tunneling yang ada, yaitu PPTL, L2TP, dan standar terbaru Internet Protocol Security, biasa disingkat menjadi IPCAC. VPN merupakan perpaduan antara teknologi tunneling dan enkripsi. Fungsi utama teknologi VPN. Yang pertama, confidentiality, kerahasiaan, data integrity atau keutuhan data, origin authentication, autentikasi sumber. Fungsi utama teknologi VPN. Yang pertama, confidentiality, kerahasiaan, confidentiality. VPN merupakan teknologi yang menggunakan jaringan internet atau jaringan publik yang tentunya sangat rawan terhadap pencurian informasi atau data. Maka VPN memakai metode enkripsi untuk mengacak data yang lewat. Dengan menggunakan metode enkripsi itu, keamanan atau akan cukup terjamin dari pencurian data. Yang kedua, keutuhan data integrity. VPN mempunyai teknologi yang dapat menjaga keutuhan informasi atau data mulai dari data tersebut dikirimkan hingga data tersebut sampai di tempat yang ditujunya, sehingga data saat di perjalanan dapat terhindar dari berbagai macam gangguan seperti data hilang, rusak, atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Autentikasi sumber atau origin authentication. VPN mempunyai kemampuan untuk melakukan autentikasi terhadap sumber dari pengiriman data yang akan diterimanya. VPN dapat melakukan pemeriksaan kepada data yang masuk dan mengakses informasi dari sumbernya, lalu alamat dari sumber data tersebut akan disetujui jika proses autentifikasi berhasil. Dengan begitu, VPN dapat menjamin semua data yang dikirimkan dan juga yang diterima berasal dari sumber yang memang benar-benar seharusnya. Tidak ada informasi atau data yang dikirimkan oleh pihak lain dan data yang dipalsukan. Fungsi VPN secara umum. Yang pertama, menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik.
Yang kedua, mengakses situs web yang diblokir oleh pemerintah dengan VPN meningkatkan keamanan jaringan. Yang ketiga, menutup histori browser. Yang keempat, meningkatkan kecepatan download. Yang kelima, meminimalisir gangguan koneksi. Yang keenam, menyembunyikan dan mengubah alamat IP. Yang ketujuh, enkripsikan transfer data. Yang kedelapan, menyamarkan atau menyembunyikan lokasi kita. Dan selanjutnya, manfaat VPN, yaitu remote access. Maksudnya dengan mengubah VPN, kita bisa mengakses komputer ataupun jaringan kantor dari mana saja selama terhubung ke jaringan internet atau publik. Dan keamanan, dengan menggunakan koneksi VPN bisa browsing, searching dengan aman saat mengakses dunia maya atau jaringan internet publik, misalnya seperti hotspot atau internet yang ada di kafe-kafe. Dan selanjutnya dapat menghemat biaya setup jaringan. VPN juga dapat dipakai sebagai cara alternatif untuk menghubungkan jaringan lokal yang cukup luas dengan biaya yang lebih rendah. Karena transmisi data yang digunakan pada VPN memakai media jaringan internet atau jaringan publik yang sebelumnya telah ada tanpa perlu membangun jaringan sendiri. Jenis VPN. Yang pertama, akses VPN. Akses VPN atau Virtual Private Dial-up Network (VPDN) adalah koneksi user to LAN yang digunakan sebagai perusahaan untuk para pekerjaannya yang membutuhkan koneksi ke jaringan mereka dari berbagai lokasi remote. Yang kedua, Intranet VPN. Intranet VPN atau Site-to-Site VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor pusat suatu perusahaan dengan kantor cabang atau kantor pembantu melalui shared network, menggunakan koneksi yang permanen atau dedicated. Yang ketiga adalah Extranet VPN. Extranet VPN merupakan VPN yang digunakan untuk menghubungkan antara kantor dengan pihak luar seperti pelanggan, supplier, rekan bisnis, atau suatu komunitas ke dalam jaringan internal dengan menggunakan koneksi dedicated. Ini adalah arsitektur Virtual Private Network atau VPN. Ini adalah laptop atau PC ataupun connected to regular internet menggunakan home router. Ini tanpa sebuah VPN, Internet Service Provider (ISP) dengan the internet. Yang ini adalah laptop atau PC ataupun connect to sebuah security VPN. Yang ini terenkripsi VPN to null hide traffic from entities on the network. Ini dengan menggunakan VPN server yang menggunakan VPN server, dan selanjutnya ini terkoneksikan dengan internet. Dan selanjutnya cara kerja VPN. Umumnya ketika kita terhubung ke internet, sebenarnya sebelum bisa mengakses suatu website, kita akan terhubung dengan ISP, Internet Service Provider, lalu barulah kemudian kita bisa terhubung dengan website yang diinginkan. Semua lalu lintas data permintaan untuk website tersebut akan melalui server ISP terlebih dahulu, serta juga bisa terlihat dari pihak ISP. Sini seperti ini gambarannya. Internet Service Provider ini adalah user komputer, ini adalah VPN server ya, dan ini the internet. Yang ini adalah VPN tunnel, yang ini encrypt traffic. Cara kerja VPN. Yang pertama, VPN membutuhkan server yang mempunyai kegunaan sebagai penghubung antar PC. Kita bisa memakai komputer yang telah menggunakan aplikasi VPN server dan juga bisa menggunakan sebuah router seperti MikroTik RB750. Yang kedua, komputer dengan aplikasi VPN client menghubungi server VPN sebagai awal dari koneksi. Setelah itu VPN server akan
memverifikasi nama dan password. Jika berhasil, maka VPN server akan memberikan IP address baru pada komputer klien, serta selanjutnya sebuah koneksi atau tunnel yang akan terbentuk. Yang ketiga, berikutnya, komputer klien sudah dapat digunakan untuk mengakses berbagai research komputer ataupun LAN yang berada di belakang VPN server. Sistem keamanan VPN. Sistem keamanan VPN biasanya memerlukan akses remote untuk disahkan dan memanfaatkan teknik enkripsi untuk mencegah pengungkapan informasi pribadi. VPN memberikan keamanan melalui protokol tunneling dan prosedur keamanan. Model keamanan yang disediakan Transport Layer Security atau SSL atau TLS dapat terowongan lalu lintas seluruh jaringan itu, seperti halnya dapat proyek OpenVPN atau mengamankan koneksi individu. Sejumlah vendor menyediakan akses remote VPN, kemampuan melalui SSL. Sebuah VPN SSL dapat terhubung dari lokasi di mana IPsec berjalan ke masalah dengan network address translation dan aturan firewall. Datagram Transport Layer Security (TTLS) digunakan dalam Cisco VPN AnyConnect untuk memecahkan masalah SSL atau TLS dengan tunneling atas UDP. Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) bekerja dengan protokol point-to-point tunneling dan implementasi kompatibel beberapa pada platform lainnya. Kelebihan dari VPN. Jangkauan jaringan lokal yang dimiliki suatu perusahaan akan menjadi luas sehingga perusahaan dapat mengembangkan bisnisnya di daerah lain. Yang kedua, bagi perusahaan yang membutuhkan jaringan khusus yang aman, maka VPN adalah solusi dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, biaya operasional perusahaan juga akan berkurang. Yang keempat, VPN memberi kemudahan untuk diakses dari mana saja karena VPN terhubung ke internet. Yang terakhir, fitur keamanan VPN dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangan dari VPN. VPN membutuhkan perhatian yang serius pada keamanan jaringan publik atau internet. Yang kedua, ketika menyediakan akses ke karyawan secara global, maka faktor keamanan menjadi risiko tersendiri karena informasi sensitif perusahaan dapat diakses. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian pemaparan dari saya tentang VPN dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.